ini, sorry sebentar. Oke, just untuk perkenalan aja, kalau saya boleh tahu siapa yang pertama kali atau baru tahu tentang neurosemantik di Indonesia, kindly tolong cek di box ya, gitu. Kalau yang baru pertama kali, tolong baru pertama kali gitu. Nah, ingin memperkenalkan INSI, Institut Neurosemantik Indonesia. Kita berada di Indonesia, saya rasa mulai tahun 2004 kalau nggak salah. Mariani, tolong angkat jempol Mariani, please. Itu yang memperkenalkan. Dan selama 23 tahun, 20 tahun lebih ya, gitu. Kita mewadahi perkembangan NLP neurosemantik di Indonesia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk webinar. So anything yang membantu kita bisa lebih baik, bisa lebih menggali potensi kita. Nah, pada tahun 2022 dengan segala pertimbangannya, kita memutuskan sudah memiliki wadah secara legal dalam bentuk perkumpulan. Jadi kalau teman-teman lihat ada tulisan PNSI, itu artinya Perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Itu aja. Kita punya anggotanya, punya ADART-nya, disahkan oleh notaris. Nah, apa aja sih kegiatan kita selama ini? Salah satunya INSI. Setiap 2 bulan, 2 orang trainer neurosemantik bergantian, berkolaborasi, sharing tentang ilmu untuk dibagi ke teman-teman semua. Setiap bulan kita juga punya Meta Cafe, teman-teman Meta Coach akan bergantian juga membawa topik-topik yang berguna, yang aplikatif buat kita semua. Nah, kita baru selesai tahun ini training Meta Coach di Bali bulan Maret, dan Neurosemantic Trainer juga baru selesai di Meksiko. Next eventnya apa? Tunggu pengumuman dari Denny nanti di akhir. Tapi semerentan itu untuk teman-teman yang belum mengambil NLP training, berminat untuk membawa kehidupannya ke arah yang lebih baik, masuklah ke website kita Neurosemantic Indonesia untuk melihat kelas-kelas NLP practitioner yang terbaru, yang terdekat, bukan terbaru ya, terdekat gitu. Atau ikuti beberapa pengumuman di IG-nya kita. Nggak berpanjang-panjang, perkenalan singkat. Kalau ada yang mau tanya tentang PNSI, taruh di chat box. Ada Mariani, nanti saya tinggal lempar ke Mariani untuk jawab. So, itu aja. Thank you again. Mari kita segera mulai pembahasan yang saya sendiri juga tunggu-tunggu gitu loh. Self-actualization. Hari ini kita ngomong untuk bisnis. Back to you. Oke, thank you Han. So teman-teman, hari ini 2 pembicara kita akan dimoderatori oleh Hani Gumoro di samping saya ini. Beliau adalah juga seorang neurosemantic trainer dan juga Meta Coach dan juga sebagai teammate personality profiler, betul ya, profiler dan juga financial consultant. Jadi banyak activity dan portfolionya beliau gitu ya. So happy to have her as the moderator for this afternoon session. So tanpa berpanjang melebar, aku serahkan kepada Hani ya Han untuk memperkenalkan narsum kita dan juga memulai acaranya. Memang paling enak jadi moderator nih, because I set the rule gitu. Oke, boleh tolong mengundang Mariani dan Denny masuk ke spotlight, dan teman-teman kalau ingin mendapatkan fokus pembahasan, saya mengusulkan seperti tadi Mimi bilang, get your popcorn, get your coffee, karena pembicaraan self actualization itu kita perlu fokus because it's so rewarding gitu loh. Dan supaya lebih fokus lagi, di kanan atas ada pilihan, pilih speaker mode, dan kita akan melihat ada 3 layar. Sekarang nanti tinggal 2 gitu. Nah, memperkenalkan Denny dan Mariani akan jauh lebih seru kalau kita dengar sendiri siapa diri mereka. Oke, Mariani dan Denny, please introduce yourself dan ceritakan ke kita sebenarnya apa sih asiknya gitu membahas self actualization dari segi bisnis. Saya aja pengen denger gitu. Saya juga pengen tahu, dan habis dengerin apa yang gue bisa lakukan lebih gitu untuk my business gitu. Oke, over to both of you, dan saya undur diri dari spotlight. Oke, aku serahkan ke Bumar dulu. Bumar silakan. Paling enak kan, lempar kanan sepak gitu. Kita gamsit yuk, moderatornya nggak milih soalnya. Udah pasti harus Mariani dulu lah, udah pasti. Yeah. Oke, so karena aku yang paling tua ya, baiklah. So selamat sore teman-teman semua.
Salam sehat sejahtera buat semuanya teman-teman. Apa kabarnya di sore ini? Ape? Kalau Ape ngasih jempol dong, termasuk yang di balik layar. Iya, yang di balik layar, mana jempolnya untuk memastikan bahwa tidak ketiduran di balik layar. Oke, baik, thank you. Mungkin moderatornya lupa, saya minta dengan sangat kalau boleh tampilkan wajahnya dong, supaya bisa melihat wajah. Tak kenal maka tak sayang. Aku kalau nggak ada wajah bingung gitu loh ngobrol sama siapa. Boleh ya, boleh ya. Kalau Mariani yang minta pasti dibuka, Mar. Kalau saya suka bilang ini wajahku, mana wajahmu gitu. Jadi akan lebih asik kalau bisa ngeliat wajah, sehingga saya jadi tahu ketika gue ngomong orangnya lagi bingung, nggak ngerti, atau ketiduran gitu kan. Kalau ketiduran saya bikin ketawa. Kalau lagi nggak ngerti, saya jadi bisa lebih menggunakan merubah bahasa saya. Tapi kalau hanya layar nama saja, saya nggak punya respon, saya nggak tahu. Oke? Ya, beberapa sudah memunculkan wajahnya. Terima kasih, siap Pak Tino. Wah, siap Pak. Oke, thank you. Dan yang lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Yang lagi nyetir tidak perlu nyalain wajah, nggak apa-apa deh. Nanti saya yang serem jadinya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya diminta memperkenalkan diri. Nama saya Mariani, biasa dikenal sebagai Mariani Eng. Wah, lanjut ya gitu ya. Dan saya aslinya seorang ibu rumah tangga dulu, tapi kemudian tertarik dengan awalnya adalah tentang pendidikan anak, tentang cara belajar anak, dan kemudian masuk kecemplung ke Neurosemantics NLP tanpa tahu itu apaan tahun 2002. Pertama belajar bingung, namun setelah melalui serangkaian proses, karena saya ambil Prague Master Trainer sekalian, termasuk Prague Master untuk anak-anak sekalian, dan kemudian butuh waktu 1 tahun untuk mengadaptasikannya dengan budaya Indonesia, karena saya belajar di Western, sedangkan kita tinggal di budaya Timur. Dan semenjak itu, saya semakin cinta dengan neurosemantics, karena saya melihat bagaimana neurosemantik ini salah satu approach tentang manusia. Saya bilang salah satu karena banyak approach tentang manusia. Namun approach yang satu ini memberikan kedalaman tentang manusia dan juga terstruktur, jelas, jadi tidak main persepsi. Semuanya adalah terstruktur dan saya bekerja dengan data. Sedangkan di dunia ini kan kita banyak yang masih main persepsi ya dengan pikiran masing-masing. Tapi di neurosemantik kita semua belajar keilmuan dan lengkap dengan struktur datanya. So itu perkenalan tentang saya. Saat ini kerjaan saya masih suka ngobrol, ya ngomong, entah itu ngomong yang ngajar, entah ngobrolnya nge-coach, atau kalau enggak yang ngomel gitu loh. Jadi yang semuanya berurusan dengan ngobrol, ngajar, ngomel gitu ya. Tapi kok kalau nyanyi nggak bisa kan? Jadi itu pekerjaan saya, aktivitas saya sehari-hari. Dan selanjutnya Den, silakan Den, memperkenalkan diri sama-sama Eng. Salah ya? Monggo Den. Terima kasih Bu Mar. Rekan-rekan semuanya, jadi perkenalkan nama saya Denny. Terdengar ya suara saya? Teman-teman bisa? Oke, Kedengeran, dengar. Den. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Denny. Denny Ang. Jadi kalau nggak ada A-nya jadinya Denny Ang. Jadi bedanya cuma A-nya doang. Nah, kemudian saya berkenalan dengan neurosemantik itu di tahun 2007. Jadi waktu itu saya ikut 2007 itu ikut kelas NLP Praktnya Bumar, itu kayaknya umur saya masih lagi kuliah tuh dengan saya itu waktu itu. Dan di situ pertama kali saya ya anak jaga wayang nggak anak kuliahan gitu ya, pikirnya ini kayak seminar motivasi gitu selama berapa hari gitu. Ternyata di dalamnya isinya sembuhin orang terapi, habis itu coaching, ya kan, habis itu bagaimana orang yang punya kepahitan di masa lalu bisa sembuh gitu ya. Dan itu benar-benar sesuatu yang mind blowing banget dan berkesan sekali. Ya, singkat cerita, kemudian saya ikut kelas Bumar itu, lalu ikut SCMC, Meta Coaching di 2013. Lalu saya mulai training, tapi saya trainingnya kebanyakan di training di bisnis ya teman-teman. Lalu saya membangun sebuah perusahaan financial service bersama teman rekan-rekan saya. Nah, sekarang kita sudah ada di 3 provinsi, kita sudah ada 50 titik, 50 outlet.
Kita untuk perusahaan ini kita lagi persiapan memang untuk IPO, kemudian juga berikutnya sambil membangun sister company-nya ya juga financial service. Kalau sekarang lagi membangun sister company yang berhubungan dengan financial service juga. Jadi kalau ditanya kerjaan saya apa, ya statusnya sebagai komisaris sekarang. Sebagai komisaris itu membantu untuk decision maker sama pengawasan untuk direksi ya, itu bahasa kerennya lah. Pada umumnya adalah bagaimana membantu teman-teman untuk membangun bisnis. Gitu. Jadi ya di waktu-waktu lainnya adalah menemani teman-teman melakukan pendampingan bisnis seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang self-actualization for business nanti juga bagaimana aplikasinya dalam dunia bisnis. Juga berikutnya untuk di neurosemantik juga berkesempatan kemarin belajar sampai di trainernya juga di 2019. Dan pas pandemi ini juga sebuah anugerah bagi saya gitu. Kenapa? Karena kelasnya Michael itu banyak yang berubah menjadi online, kelasnya Michael Hall. Nah, itu akhirnya semua kelasnya Michael yang online itu saya daftar semua itu kemarin itu. Saya daftar semua dan itu akhirnya ya banyak sekali pembelajaran tentang neurosemantik seperti itu. Dan satu hal teman-teman, ini yang saya dapatkan ya ketika saya mengikuti banyak kelas neurosemantik selama setahun 2 tahun terakhir ya. Bahwa kita sangat beruntung sekali bahwa di Indonesia ini dipionir oleh Bu Mariani karena banyak training neurosemantik yang saya ikuti itu basic-basicnya itu tidak pernah diajarkan oleh Bu Mariani gitu ya. Termasuk ketika sekarang ini kan Michael Hall co-founder dari neurosemantik arahnya adalah sekarang ke self-actualization seperti itu. Dan ketika saya banyak belajar mendalami tentang self-actualization ini, ternyata banyak hal-hal yang diajarkan Michael ini fondasi udah Bumar ajarkan kepada kita semua. Gitu. Tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, itu yang Bumar suka ceritakan. Nah, jadi banyak hal-hal ini yang saya bersyukur sekali saya belajar ini, Bumar sudah memberikan nilai-nilainya kepada saya. Sehingga ketika saya meneruskan ini di neurosemantik, di kelas-kelasnya Michael, itu menjadi satu fondasi yang sangat kuat. Terima kasih, Bumar. Terima kasih. Ya, dan ini juga akhirnya mengantarkan kita bagaimana melanjutkan menjadi ke self-actualization di materi kita di sore hari ini. Seperti itu. Nah itu dari saya. Dan saya kembalikan ke Pak Hani, silakan. Hani, ya. Hani, moderatornya. Oke, kita akan segera mulai. Kita akan membahas self-actualization lebih bersifat aplikatif ke bisnis. Namun demikian, di babak pertama, Bu Mariani akan menjelaskan sedikit tentang teori dasar self-actualization. Betul ya, Maria? Jadi biar kita fondasinya mantap. Sesudah itu, langsung ke Denny soal bisnis. So, saya mengundang teman-teman semua, think about the business. Bisnis yang teman-teman mungkin sudah punya, akan punya, atau lagi berpikir mau punya. Bagaimana dengan memahami self-actualization akan membuat bisnis kita menjadi titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini Mariana udah pesan, saya nggak boleh ngomong dulu. Jadi tunggu sampai ujung si titik-titik-titik ini, dan semoga kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Tapi pokoknya asik, saya udah siap-siap dengan kertas, ambil bolpen, isinya mungkin daging semua. Gitu. Oke, Mar. Silakan. Baik, terima kasih Hani. So, teman-teman, aktualisasi diri. Sesuatu yang sepertinya sudah sering kita dengar dan dengar lagi, atau jangan-jangan teman jarang dengar tapi sudah menjalaninya. Saya belajar aktualisasi diri pertama kali itu tahun 2007. Waktu itu saya ke Gold Coast, waktu itu ada self-actualization ultimate workshop, Ultimate Self-Actualization Workshop, bahkan ada tambahan 1 hari waktu itu untuk trainernya. Waktu itu baru 1 modul, kemudian berkembang menjadi banyak modul. Sejak waktu tahun 2007 itu sangat menginspirasi saya tentang aktualisasi diri ini. Dan terutama kami sebagai penggiat meta coach, kami sebagai orang-orang yang mengaku sebagai meta coach, seluruh proses coaching kami ini adalah berlandaskan pada human potential movement, alias bagaimana mengcoach orang untuk mengaktualisasi dirinya.
So, kata self-actualization, kata aktualisasi diri, itu sebenarnya adalah makanan sehari-hari dari para meta coach, tanpa disadari. Nah, kemudian kami berpikir bahwa aktualisasi diri ini bukan hanya milik segelintir orang sebagai meta coach, bagaimana meta coach meng-coach orang, tapi juga milik banyak orang, karena ini menyangkut tentang hidup yang paling hakiki. Maka kemudian MetaMind nanti akan bekerja sama dengan Denny untuk memberikan self-actualization diploma untuk sertifikat materi ini. Tapi sebenarnya aktualisasi diri itu apa sih? Gitu ya. Ketika ngomong aktualisasi diri, saya penasaran teman-teman. Teman-teman boleh tulis di chat box. Kalau ngomong soal aktualisasi diri, yang kepikiran apa? Nah, kalau yang pernah ikut forum MetaMind, mungkin udah tahu sedikit banyak bocorannya. Tapi mari, ayo gerak-gerakan jari, tulis di chat box-nya. Apa itu aktualisasi diri, teman-teman? Ayo. Silakan. Belum ada yang nambah, kayaknya dari tadi ya. Oh, silakan nanti kalau ada dibaca ya, bacain ya, Han. Oke. Apa itu aktualisasi diri menurut teman-teman? Mengenali diri sendiri. Ayo, apalagi silakan. Jadinya aku yang bacahan, silakan. Mengenali diri sendiri dari William. Maggie, hidup lebih hidup dan beneran hidup. Yeay, Maggie. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu tepatnya, ada seorang teman saya mengatakan bahwa saya sekarang hidup sudah aktualisasi diri. Wah, saya senang mendengarnya. Apa yang kamu lakukan aktualisasi diri? Oh, saya sudah menjalani hobi saya, katanya. Oh, oke. Jadi aktualisasi diri adalah identik dengan menjalani hobi saya, katanya. Oke, baiklah. Dan kemudian ada yang bilang, saya sudah mengaktualisasi diri. Karena apa? Karena sekarang saya merasa sudah selesai tugas saya dan saya sekarang ngomong soal harta. Jadi dulu saya mau beli baju ini aja nggak punya duit, sekarang saya mampu mengaktualisasi diri beli barang-barang branded, dia bilang. Aktualisasi diri. So, setiap orang punya arti aktualisasi itu sendiri. Dan apa yang muncul, Han, kalau di layar ini nih, Han? Di chat box. Tadi ada yang bilang hidup lebih hidup. Terus? Ya, mengenal diri sendiri dan bertindak secara benar untuk diri sendiri. Itu dari Bu Nur. Bertindak secara benar. Wow, berat ini kayaknya. Dari San Prihatini, aktualisasi diri. Who I am as I want to be. Waduh. Okay. Wah, berat ini semua kayaknya. Oke, baiklah. Dan teman-teman yang lain mungkin belum sempat ketik. Tapi baiklah. Saya tadi pagi waktu mempersiapkan materi ini, saya googling dan mungkin Denny akan mempersiapkan slide-nya. Aku tahu yang aku mau, katanya. Baik, saya googling, teman-teman, dan dari googling ini keluarlah beberapa data yang lucu-lucu dan saya taruh linknya di sini kalau ada yang mau lihat dari mana sumbernya. Yang pertama, aktualisasi merupakan puncak kematangan dan kedewasaan seseorang, seorang manusia saat bisa memanfaatkan potensi sekaligus mengetahui batasan dan kekurangan yang dimiliki. Ini dari google.com. Ada kan di sana ada klip-klip kecil, ya wes tak taruh. Menariknya dari Alo Dokter juga ada, dari Klik Dokter juga ada gitu loh. Dan yang kedua ini coba silakan Den. Hari ini Denny membantu saya untuk mengklik PowerPoint. So di sini dari Klik Dokter ada linknya dan dia taruh di kesehatan mental, teman-teman. Ya, jadi ada sudut kesehatan mental, dia bilang aktualisasi diri adalah konsep kepribadian yang dikembangkan pada abad ke-20 oleh psikolog asal Amerika bernama Abraham Maslow. Dianggap sebagai konsep kepribadian. Jadi nanti ada kepribadian aktualisasi diri, ada kepribadian self-esteem. Well, baiklah, dan menurut Maslow, aktualisasi diri berarti menerima keadaan, bla 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 bla. Oke, baiklah. Saya tulis di sini. Lalu yang ketiga, Den, silakan Den. Yang ketiga ini saya ngambil di Wikipedia Indonesia.
Kan biasa ya, banyak blog, banyak isi, kalau di Google banyak yang suka menulis dengan berbagai pikiran dan persepsi masing-masing. Maka saya mau ambil aslinya kalau menurut Wikipedia apa. So menurut Wikipedia Indonesia, aktualisasi diri itu pengutaraan diri atau penghakikian diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Dan lucunya di Wikipedia ditulis, ini disadur dan diterjemahkan dari Dictionary Cambridge. Jadi rupanya kamusnya begitu. Lalu saya googling beberapa lagi, tapi saya nggak cantumkan di sini, dan rata-rata mengacu pada Abraham Maslow. Nah, silakan Dan, klik lagi Dan. Jadi mengacu pada Abraham Maslow. Siapa sih Abraham Maslow ini? Beliau dikenal sebagai dengan teori motivasinya dan kemudian digambarkan dalam hierarki segitiga motivasi. Dia menjelaskan tentang kebutuhan manusia, human needs. Nah, sebelum kita bicara tentang aktualisasi di perusahaan, saya ingin mengajak teman-teman mulai mengecek diri sendiri. Apakah benar teori ini? Apakah teori ini berlaku buat teman-teman semua? Jadi kita sama-sama lihat segitiga yang dikenalkan oleh Abraham Maslow. Silakan Dan. Abraham Maslow menggambarkan segitiga dengan 5 tingkat, dan tingkat yang paling bawah adalah physiological needs, yaitu tentang sandang, dan pangan. Teman-teman, waktu ini dibuat segitiga itu kita masih belum pakai handphone. Kalau sekarang mungkin kebutuhan dasar adalah wifi ya teman-teman. Nggak ada wifi kayaknya nggak hidup gitu kan ya, wifi dan listrik. Nah, tapi zaman itu, dan saya yakin sampai sekarang pun masih berlaku, nomor 1 yang kita pikirin pastinya adalah makan apa. Betul begitu teman-teman? Setuju? Dan kemudian selain makan apa, pakai baju apa. Dan saat kita lagi bokeh, boro-boro mikirin pakai baju branded, baju yang cocok, yang pokoknya muat di badan deh. Ya, boro-boro mikirin mau model apa gitu. Sudah punya baju aja sudah bersyukur. So itu adalah kebutuhan dasar. Dan baju bolong-bolong, udahlah nggak apa-apa, yang penting duitnya bisa buat beli makanan. Ada yang pernah ngalamin masa-masa ini? Kalau ada, kasih jempolnya dong. Ya, jadi masa physiological needs itu kebutuhan dasar. Nah, lalu kemudian setelah itu kebutuhan berikutnya adalah next, tolong Dan. Kebutuhan berikutnya ketika kita sudah mampu memenuhi physiological needs yang paling bawah, saya kasih warna merah sampai, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan papan dan rasa aman. Jadi kalau tadi mikirin makan, mikirin baju, sekarang udah mulai mikirin rumah. Dan ketika rumah, security needs ini, papan, mulai mikirin tempat berteduh, ya, tempat ada security, berteduhnya awalnya mungkin karena nggak punya duit, ya udahlah yang model 26, 32 ukurannya. Atau bahkan ada yang rumahnya di samping kali, pakai petak seng pun oke, yang penting aman dari panas, aman dari hujan. So ini adalah needs yang kedua, kebutuhan yang kedua. Pada dasarnya ini hierarki, artinya bertingkat. Kalau dia belum bisa memenuhi mau makan apa, maka dia nggak akan mikirin tinggal di kompleks rumah indah gitu ya. Jadi mereka akan bertahap satu persatu. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Betul? Setuju? Lagi pada terpesona nih. Oke. Lagi terpesona, kalau bingung nanya ya. Saya berusaha menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Nah, setelah safety dan security terpenuhi, maka level berikutnya, silakan Dan. Level berikutnya adalah level rasa dicintai dan rasa memiliki, belonging dan love needs. Udah mikirin nikah, udah mikirin pacaran, udah mulai memikirkan tentang gua disayang nggak ya. Nah, mereka yang mikirin makan aja pusing, besok mau makan apa gitu ya, nggak mikirin tuh gua disayang atau enggak.
Kagak dipikirin, pikirin dulu perut dulu. Ya, ada nggak orang yang demi cinta, pokoknya gue nggak disayang nggak apa-apa, gue disayang nggak makan nggak apa-apa, ada nggak yang begitu? Konon orang yang jatuh cinta katanya begitu ya, jatuh cinta nggak apa-apa deh kasih pacarnya aja makan. Ada yang begitu? Kayaknya nggak ada kali ya, bucin katanya. So ini level ketiga, keperluan untuk dicintai dan juga memiliki itu adalah belonging. So itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Dan kemudian setelah yang ketiga ini dipenuhi, berikutnya adalah kebutuhan tentang, next tolong Dan, kebutuhan tentang esteem. Needs-nya adalah esteem needs, self-esteem, tentang penghargaan diri, tentang gengsi, yang tadinya pakaian seadanya, bolong-bolong nggak apa-apa, tapi sekarang gengsi dong, pakaian gue paling enggak bermerek. Wah, gengsi dong, masa beli baju obralan paling enggak di toko lah ya, gitu. Jadi udah mulai memikirkan hal-hal yang bersifat esteem, dan ini adalah penghargaan. Saya ingat waktu itu Bu Kwekdina nanya, ini penghargaan dari luar ya? Iya. Dia merasa dihargai dengan barang-barang yang ada atau jabatan-jabatan. Ya, so di dalam perusahaan kalau kita lihat 4 level ini, saya ingat waktu saya awal-awal saya lulus SMA, saya kerja di manufacture. Dan saya beruntung saya dilahirkan di keluarga yang makan cukup. Kalau saya di rumah itu ya makan ya nasi sama satu lauk itu daging, entah ayam, entah ikan, entah sapi atau daging lah. Lalu wajib satu sayur, itu 3 tuh, sama satu sup, itu wajib. Keluarga sederhana teh makan cukup. Tapi saya terperangah waktu saya di manufacture, saya lihat anak-anak pabrik, mereka hanya makan singkong goreng. Hanya makan ubi goreng. Cukup. Kenapa? Duit mereka terbatas. Dan ketika duit terbatas, syukur kalau di kantor tuh, di perusahaan tuh ada pabrik yang ngasih baju seragam. Jadi mereka pakaiannya yang ngandelin baju seragam itu sampai bolong-bolong deh, lusuh-lusuh deh. Tapi waktu itu saya kerja di pabrik yang tidak ada baju seragamnya, sehingga saya mampu melihat pakaian mereka aneka warna dengan lengkap dengan lusuh-lusuhnya juga, tapi ya lumayan rapi. Orang-orang yang makan aja hanya mengandalkan singkong, bahkan ada yang hanya makan buah. Waktu itu belum kenal diet mereka, tapi uangnya hanya cukup buat buah, dan itu cukup buat mereka. Dan mereka tinggal di kamar yang yang triplex, yang satu kamar bisa berjubel-jubel orang, dan itu cukup buat mereka. Bagaimana mau ngajak mereka ngomong soal pakai pakaian yang merek, atau ngajak mereka berpikir tentang mengembangkan diri, sedangkan mereka makan aja masih mikir. Umumnya mereka yang belonging dan love need, mereka mulai berusaha untuk mendapat cinta, berusaha untuk bisa memiliki sesuatu. Itu di level kuning mereka sudah berusaha secara eksternal. Dan esteem itu apalagi, mereka berusaha dalam rangka sosial. Mereka melihat tentang bagaimana mereka dihargai. Jadi kalau yang di fisiologi ini ibarat kata masih jalan kaki gitu ya. Ketika yang udah naik ke hijau mungkin mereka sudah bisa naik motor. Dan ketika kuning mungkin sudah punya Avanza gitu ya. Tapi ketika udah masuk yang warna coklat esteem, mereka mulai mikirin jangan Avanza lagi, minimal Alphard dia bilang. Atau Kijang, udah Kijang Alphard katanya loh. So kalau dari tadi naik motor, kemudian naik mobil Avanza, lalu naik Kijang, lalu kemudian naik Alphard atau Mercy atau BMW, maka berikutnya adalah aktualisasi diri. Kalau dia berharap naik Avanza di level coklat, ketika dia aktualisasi diri, teman-teman. Ya, dan tolong Dan masuk ke level berikutnya, aktualisasi diri. Dia punya mobil apa? Jangan-jangan dia punya helikopter gitu ya. Jangan-jangan dia berangkat kerjanya udah pakai helikopter pribadi.
Dan ini adalah pemahaman yang salah sebenarnya, teman-teman. Banyak orang mengira kalau dia sudah berhasil memenuhi needs demi needs demi needs demi needs, maka ketika dia bisa aktualisasi diri, maka dia akan menjadi Superman, super kaya. Tapi kenyataannya banyak orang yang kaya tapi hampa hidupnya. Betul? Kebanyakan duit nggak tahu mau diapain dan kosong hidupnya. Pernah ketemu yang begitu? Pernah ya? Nah, so self-actualization adalah satu tahap di mana orang-orang hidupnya sudah lepas dari kebutuhan-kebutuhan di bawah sana, tapi mereka punya kebutuhan yang lain, kebutuhan yang spiritual. Dan ketika bicara spiritual, saya tidak bahas tentang religius ya. Kalau religius kan bicara soal iman, ya, soal hubungan kita dengan atas. Tapi level-level spiritual di mana kita mulai melihat kebermaknaan kita secara horizontal dengan dunia. Dan termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita mampu hidup bermakna untuk diri sendiri. Yang nanti Denny akan katakan tentang potensi hidup. Ya, jadi kalau kita punya potensi, jangan hanya dipakai segitu-gitu aja. Kita mampu aktualisasi diri. Tapi lebih besar dari itu. Aktualisasi diri itu adalah bagaimana kita mampu hidup bermakna. Kesannya spiritual, padahal sering kita jalankan dan saya selalu sampaikan di kelas wong ke wong. Nah, dari apa yang saya bahas ini, apakah make sense buat teman-teman? Saya mau off screen dulu deh, Dan. Pengen lihat wajah teman-teman. Apakah make sense buat teman-teman? Buat saya make sense. Make sense ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai kebutuhan-kebutuhan tersebut? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Atau ada yang merasa, saya pernah loh melewati level itu, silakan. Saya pernah melewati level yang paling bawah. Karena dari kecil, mama papa saya bersyukur, sederhana tapi makanan cukup. Tapi ada masa-masa ketika saya baru menikah, saya juga nggak punya duit buat makan loh. Pernah, ada masa kalau hari kerja kita ada ngantor ya, ada makan, tapi hari Sabtu Minggu nggak punya duit buat makan, bingung. Jadi pura-pura main ke rumah mama, nebeng makan gitu kan. Ada masa-masa itu. Ya, jadi waktu itu belum punya anak, jadi kita berkunjung ke rumah mama hari Sabtu Minggu nebeng makan sampai saking nggak punya duitnya. So masa-masa itu adalah masa-masa yang manis untuk dikenang, karena itu justru menguji kita untuk next level. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini, ada kalanya kita juga bisa drop sampai berada di sana. Tapi semuanya ini adalah perkembangan kita dari hari ke hari. So teman-teman, Han, ada pertanyaan Han dari ini? Saya serahkan ke moderator dulu deh, kalau ada yang mau nanya mengenai level ini. Belum ada, Mar. Kayaknya seru deh. Mungkin lanjut. Cuma tadi ada satu komentar aja dari Elisa, cuman bilang, kayaknya dulu pernah dengar. Saya yakin sih itu. Ada dari Bu Hesti sebentar ya. Tapi sekarang udah masuk kerja, masuk di akal. Gue juga berasa gitu sih, Mar. Kayaknya dulu pernah dengar gitu ya. Sekarang makin dipelajari, oh ternyata, kebanyakan O-nya sih. Jadi mungkin teman-teman sedang meresapi. Bu Hesti, silakan dinyalain aja mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ibu. Ibu selamat pagi, selamat sore. Semangat sore, semangat pagi, selamat sore Bu Hesti. Iya. Saya Hesti, saya muridnya Pak Pras Bu. Belum pernah bertemu Ibu. Mudah-mudahan ketemu ya nanti. Iya. Bu, saya sekarang sedang mengalaminya. Kayak turun dari next level gitu ya. Saya sedang merasa dalam fase kehilangan makna atas apa yang saya lakukan saat ini gitu. Jadi saya sedang merasa kehilangan makna dan merasa kosong. Kalau yang tadinya saya melakukan apa yang saya kerjakan sekarang mungkin di fase self actualization gitu. Tapi pada saat saya mengalami masalah dengan teman saya, terus saya jadi kehilangan makna. Waduh. Jadi terus saya ngapain ya di sini? Nah itu tuh mungkin saya juga pernah sedang mengalami kali apa yang Ibu tadi ceritain tuh, jadi saya ketawa-ketawa. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu Hesti atas sharingnya. Terutama semenjak pandemi ini.
semenjak pandemi ini saya yakin banyak yang sudah sampai di self esteem tiba-tiba turun. PHK, bisnis sepi gitu ya. Saya sempat mengalami mau bayar gaji karyawan duit dari mana gitu ya. Nggak punya karyawan sih masih mending gitu ya. Dan bayar duit gaji karyawan, lalu kemudian bisnis-bisnis yang lagi sepi, gimana jalannya untuk maju gitu. Iya, dan kalau kehilangan makna nggak apa-apa. Itu artinya masih manusiawi. Istirahat sejenak. Dan saya yakin kita akan menemukan kembali. Daripada kita meratapi kehilangan makna. Iya. Kalau kita ratapi, kita malah semakin pusing. Malah, iya ya, hidup gua ya, aduh kenapa ya, merana ya, aduh nasibku. Dan akhirnya kita gagal fokus. Kita fokus pada tidak punya makna. Manusiawi kalau kita lelah dan kita istirahat sejenak. Nah, nanti Denny akan menjelaskan bahwa bagaimana yang di bawah ini sebenarnya adalah deficiency needs. Jadi kalau boleh saya lihat segitiganya lagi deh, Den, saya jelaskan sekalian. Jadi kalau Ibu lihat dan juga teman-teman semua, segitiga yang ini, yang merah, hijau, kuning, dan coklat, ini adalah deficiency needs atau biasa disingkat sebagai D needs. Yang tadi ya, enggak, masih yang segitiga yang tadi. Oke. D needs. D needs ini adalah kalau sudah terpenuhi akan berhenti, kita nggak nyari lagi. Saya lapar, saya cari makan. Habis makan saya berhenti. Saya nggak nyari lagi sampai kemudian saya lapar lagi. Sampai kemudian saya lapar lagi, maka saya akan cari lagi makannya. So, D needs ini akan berhenti dan kemudian akan berhenti kalau terpenuhi dan selesai lalu nyari lagi. Makanya orang yang punya duit, dia pakai duitnya, setelah selesai dia nggak usah nyari duit karena duitnya ada. Tapi begitu duitnya habis, dia baru nyari lagi. Ada orang yang begitu. Ya, so itu adalah D needs. Saya suka memplesetkannya sebagai doing needs, human doing. Hanya melakukan saja, mencari, melakukan tanpa punya makna. Oke, so dia terpenuhi, stop, nanti udah mulai kosong, dia cari lagi untuk memenuhi. Kerjaannya hanya memenuhi kebutuhan saja. Sedangkan yang self-actualization namanya B needs, being needs. Di sini dikatakan sebagai kebutuhan manusia secara hakiki, karena B needs tidak pernah selesai. Ketika ada, mau lagi. Jadi nggak pernah stop. Karena apa? Tidak pernah puas, dalam tanda petik puas yang positif ya, artinya bahwa kita ingin melakukan lebih lagi. Dan di sini kita lihat lebih ini bukan soal gue makan, gue kenyang, tapi bagaimana saya ingin berkontribusi. Ketika kontribusi sedikit, kayaknya masih bisa lebih banyak lagi kontribusinya. Dan juga tentang bagaimana give love, bagaimana menikmati keindahan. Indah itu tidak ada batasannya. Sehingga B needs itu tidak pernah habis. Kalau tadi Bu Hesti mengatakan sempat ini lagi drop nih, bisa kehilangan makna, itu berada di level-level D needs. Selama Ibu punya makna di level yang atas B needs, maka it's okay. Hanya lelah saja, istirahat sejenak, lalu kemudian akan bangkit lagi karena yang atas ini pada dasarnya adalah poros dari semua ini kalau kita punya. Saya pernah bahas dengan beberapa teman-teman, salah satunya adalah filosof dari Indonesia. Kita bahas tentang ini dan dia bilang ini pantasnya digebrek. Dalam buku Dana Johar, Spiritual Capitalism kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa segitiga ini harusnya terbalik, di mana self-actualization di bawah. Ini bukan kata Michael ya, kata Dana Johar. Lalu ketika kita discuss, filosofi mengatakan digeprek, sehingga dia jadi poros untuk semuanya. Karena apa? Ketika seseorang mengerjakan segala sesuatu dengan punya makna, maka yang D needs itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Well, benar atau tidak, kita buktikan nanti.
Ya. Nah, sepertinya saya mengambil porsi udah terlalu banyak. 41 menit saya sendiri. Saya perlu serahkan ke Denny. Ya. Oke, berarti kita akan langsung ke Denny yang akan membahas dari segi bisnis. Tapi Ya. untuk Ibu Hesti berarti mungkin Ibu perlu cuti seminggu deh kayaknya Bu ya. Karena kata Bu Mar kan tidak boleh meratapi, tapi boleh menerima dan istirahat sejenak. Cutinya banyakin aja Bu. Silakan Denny. Ya, terima kasih rekan-rekan dan saya menambahkan untuk Umar ya. Menambahkan untuk di Bumar, jadi teman-teman ada Danish dengan Danish. Ya kalau Danish ini tadi Bumar sudah menceritakan bahwa ini sifatnya adalah doing needs. Artinya kita punya sebuah kebutuhan yang dimana kebutuhan ini kita lakukan, kita isi, jadi dia bisa berkurang. Contoh di physiological needs sandang pangan itu adalah contoh kita makanan, lapar. Ya, kita lapar, kita makan, nanti setelah berapa waktu kita lapar lagi, perlu diisi. Lalu ya safety security needs berikutnya nanti apa? Uang. Ya, jadi psychological safety contohnya uang gitu. Uang itu gimana ya kalau ada uang gitu kan sama nggak ada uang ya, rasanya kan beda gitu kebutuhannya. Galaunya tuh beda gitu. Nah, tapi kalau sudah ada uangnya gitu ya, tiba-tiba kegalauan kebutuhan akan waktu rasa aman itu tiba-tiba ada rasa aman. Lalu berikutnya lagi adalah hal-hal yang dicintai love gitu ya. Nah, belonging dan love needs itu yang love di sini adalah kita dicintai. Kalau di self actualization di yang atas itu ada love, tapi love-nya adalah kita mencintai. Nah, jadi ini love ini adalah rasa dicintai, rasa dihargai sama orang. Lalu berikutnya esteem, ya. Bagaimana menghargai diri sendiri. Tadi Bumar menceritakan tentang mobil Alphard. Gitu. Nah, maka hal yang paling simpel sekali, paling sederhana kalau di bisnis ini adalah teman-teman untuk membuat ini sangat baca gini. Ini kalau kita bahas masuk ke bisnis ya, yang saya amati dengan banyak pengusaha, banyak business owner, banyak pengusaha itu adalah teman-teman, human needs ini dia dalam bentuk urutan sebenarnya, hierarki ya. Kalau Maslow itu mengatakan dia hierarki, artinya sebisa mungkin selesai penuhi dulu yang di bawah, lalu naik ke atas sampai yang paling atas. Tapi dalam prosesnya itu kita pengisiannya bersamaan. Ya, tapi tetap ada urutan-urutannya. Jadi kalau kita seandainya dalam berbisnis, kalau kita buka bisnis atau kita sedang punya bisnis, yang paling utama itu kan adalah memastikan bisnis kita ini dapat income dulu. Memastikan bisnis kita ini ada duitnya. Memastikan bisnis kita ini ada profitnya. Seperti itu. Nah, maka banyak para pengusaha, pemula, ataupun yang sudah. Saya temukan ini ada beberapa pengusaha senior, itu nggak sengaja terlena, sehingga masuk ke dalam kata-kata seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman ini mau terlihat kaya atau beneran kaya? Mau terlihat sukses atau beneran sukses? Oh, misalnya bisnisnya ini masih awal, ya sudah punya income. Income-nya sebenarnya cukup sih kalau untuk cicil mobil yang agak bagus gitu ya. Ya tapi ngepres gitu ya. Nah maka sebenarnya kalau kita sudah punya income nih, Anda punya bisnis Anda sudah punya income. Income-nya cukup, misalnya ngepres untuk cicil mobil yang agak mewah. Misalnya sebelumnya naiknya misalnya apa, yang biasa gitu ya. Lalu kepengen naiknya sekarang Fortuner, harganya 500 juta. Atau apa yang berusaha bisa mungkin Alphard gitu ya. Padahal uangnya ini itu ngepres. Nah, maka kalau kita lihat dari hierarkinya di sini, ya, yang paling bawah ini kan memastikan yang paling bawah ini psychological safety-nya itu terpenuhi dulu, baru kita masuk ke esteem. Nah, kebanyakan orang itu kecepatan lompat ke esteem-nya, teman-teman. Nah, maka tadi Buma ceritakan, ya kan banyak orang lebih belum waktunya misalnya, belum waktunya beli Alphard, dia beli Alphard. Belum waktunya bisnisnya ini, kayak contoh ya, saya tuh ini satu case, saya ada satu orang yang satu business owner saya dampingi. Pada saat omsetnya itu mulai bagus, bisnisnya mulai bagus, kepikirannya itu simpel.
langsung kepikiran apa? Sewa ruko lebih besar. Kepikirannya sewa tempat yang lebih mewah. Kepikirannya apa? Dia cari tambahin fasilitas yang kelihatan lebih terlihat wah seperti itu. Padahal masih banyak hal yang bisa lakukan. Artinya berusaha menambahkan profitnya. Bagaimana income-nya terus bertambah. Bukan tentang bagaimana membuat penampilan dari bisnisnya jadi lebih bagus gitu ya. Bahkan yang paling fatal yang sering saya temukan dari para business owner adalah belum waktunya beli mobil gitu ya, belum waktunya tambah mobil, dia tambah mobil. Ya saya tanya, kenapa kamu kok tambah mobil gitu ya? Ya kan lumayan coach, ini di rekening ada duitnya gitu loh. Tapi kan belum waktunya. Ya karena masih perlu bagaimana bisnisnya terus bertumbuh menghasilkan profit lebih besar. Apalagi kalau pas mau lebaran gitu ya, tiba-tiba itu ada tuh klien saya itu kemarin satu klien coaching saya 1-2 bulan sebelum lebaran itu beli mobil baru. Saya bingung, loh, kamu kok beli mobil baru? Sekarang sedangkan saya tahu keuangan perusahaannya ini bukan butuh beli mobil baru, ini butuh adalah bagai peningkatan untuk kapasitas produksi. Nah, dia bilang ya, ini kan judulnya lagi mendekati lebaran ya ceritanya. Itu. Jadi belum waktunya untuk naik ke atas di esteem needs ya, tetapi sudah dipaksakan naik ke esteem needs. Ya bahasa sederhananya adalah jadi teman-teman ini mau terlihat kaya atau beneran kaya? Ya, lalu berikutnya lagi adalah Anda ini mau terlihat sukses atau beneran sukses dulu. Nah, kalau dikatakan sukses, maka bangunnya dari bawah. Bangun dari bawah itu maksudnya apa? Bangun dari psychological needs-nya, safety security-nya, blog-nya, baru esteem, baru terakhir self-actualization-nya. Seperti itu. Jadi dari kitanya dulu perlu memahami. Jadi self-actualization kalau di dalam neurosemantik ketika saya belajar dengan Michael Hall, neurosemantik self-actualization itu sangat luas, sangat broad sekali teman-teman. Tapi fondasi awalnya itu adalah segitiga Maslow ini. Fondasi awalnya adalah bagaimana kita menyadari kebutuhan kita sesuai dengan piramida ini. Ya, apakah piramida ini kita memenuhi dari bawah sampai ke atas? Sehingga itu menjadi fondasi kita. Nah, dari sini baru kita naik nanti ke self-actualization. Seperti itu. Nah, jadi banyak orang mengatakan, ya ini orang ini sudah self-actualisasi. Taunya dari mana? Wah, ini sudah sukses. Naik mobilnya Alphard, mau rumahnya rumah mewah. Habis itu dipanggil jadi pembicara, narasumber kemana-mana. Kemudian sumbangnya banyak gitu ya. Ya benar, itu bisa jadi bagian dari self-actualization loh. Ya, ada berkontribusi, lalu juga orangnya sedekahnya banyak, kemudian menjadi narasumber kemana-mana gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah di dalamnya itu benar-benar sukses atau terlihat sukses gitu. Nah, seringkali banyak orang itu melihatnya yang sisi luarnya aja, terlihat suksesnya, tapi tidak cross-check ke dalam bagian dalamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, disinilah maka pentingnya kita melihat dari segitiga Maslow ini. Nah, kalau seandainya kita ini misalnya nih belum waktu ini kita ini lagi perlu susun yang di bawah dulu gitu loh. Tapi fokusnya sudah terlanjur di esteem biasanya orang atau di self actualization. Nah, nanti jadinya kalau di bisnis atau mungkin di tempat kerja itu jadinya tanda kutip jadi toksik, teman-teman. Nah, disitulah kita mulai lihat teman-teman kita atau mungkin kita pernah lihat cerita ada yang namanya toxic leader. Ada yang namanya toxic team player gitu ya. Kenapa kok toxic gitu ya? Ya, kenapa kok kamu bilang dia toxic? Oh iya, ini leadernya gila hormat, apa-apa pengen dipanggil namanya. Apa-apa ingin disebut namanya, ya. Apa-apa kepengen kita tuh nurut terus sama dia. Nah, itu adalah bisa jadi karena apa? Dia ingin memenuhi ya, dia punya esteemnya, dia ingin memenuhi ingin dianggapnya, tetapi tidak tahu bagaimana menganggapnya, seperti itu, bagaimana mengisinya, seperti itu teman-teman. Jadi kebutuhannya adalah ingin dihargai, kebutuhannya adalah ingin dicintai, gitu. Tetapi diisi dengan cara apa? Dia mengisinya dengan cara ingin dipandang, ingin diisinya dengan cara dengan perhiasan atau diisinya dengan mobil mewah, seperti itu. Nah, maka dari sini, ya silakan. No, silakan terus. Oh ya.
Oke, nah dari sini tekankan, maka kita lanjut berikutnya adalah how to motivate. Ya, kalau kita bicara di bisnis, bisnis itu ketika saya belajar ya dengan beberapa pemateri dari luar negeri, mereka mengatakan bisnis itu is about people business sebenarnya teman-teman. Jadi bisnis itu kita membangun bisnis, apalagi ceritanya membangun bisnis autopilot ya, dikatakan bagaimana membangun dari bisnis autopilot lalu menjadi korporasi. Ya, kata kuncinya itu adalah tentang juga bagaimana people business membangun manusianya. Nah, maka bagaimana sekarang teman-teman kita ini ketika kita membangun bisnis kita, ya. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, kepengen membangun bisnis itu jangka pendek atau jangka panjang? Nah, coba silakan ketik dulu di kolom chat teman-teman. Pengen jangka pendek atau jangka panjang? Gitu. Ya. Oke, dari teman-teman banyak yang pengen jangka panjang, ya kan? Kemudian teman-teman saya ingin tanya juga nih. Pengen terlihatnya sukses atau sukses beneran? Pengen terlihat sukses atau sukses beneran, teman-teman? Ya. Nah, kaya dan sukses beneran. Nah, ini Pak Tino ini. Thank you Pak Tino, thank you Pak Tino. Ya, namanya teman-teman maunya sukses beneran. Nah, maka bagaimana langkahnya ini? Nah, dari sinilah kita belajar bahwa melihat manusia itu sebagai sumber daya. Artinya begini, kita itu bukan membangun bisnis dengan manusia, teman-teman. Tapi yang saya pelajari adalah bagaimana kita sebenarnya membangun manusianya dengan bisnis, dengan perantara bisnis. Nah, dari situ ketika kita membangun manusianya, teman-teman, dari situlah kita masuk ke self actualization. Nah, bagaimana? Ya kan supaya jangka panjang tadi adalah membangun manusianya. Jadi, bangun manusianya karena ketika manusianya ini menjadi aset, dia terbangun, dari situlah bisnisnya terbangun. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan kalau kita mau yang jangka pendek, fokusnya cuma satu. Fokusnya cari duit aja, pokoknya manusia ini sebagai bantu-bantu apa? Alat aja. Kebalik. Kita tuh bangun manusia dengan alat bisnis ini, dengan alat bisnisnya kita. Nah, dari situlah kita mau mengembangkan manusia ini, membangun people-nya kita ke arah mana pertanyaannya. Membangunnya ke arah mana? Di sini kita membangunnya ke arah self-actualization. Nah, self-actualization itu seperti apa, teman-teman? Nah, coba saya ingin tanya, teman-teman kepengen Anda kalau bangun tim, bangun bisnis ya, di tim Anda kepengen tim Anda itu seperti apa sih? Boleh nggak Anda ketik di kolom chat gitu, supaya saya tahu gitu ya. Kepengennya seperti apa sih? Coach, saya kepengen tim saya itu kayak robot gitu. Kayak robot gimana? Bukan gini, sebenarnya banyak orang itu ya, kalau saya tanya ya, kamu kepengen tim kamu seperti apa sih? Saya itu maunya tim saya itu bisa nurut sama saya 100%. Oh ya? Kalau saya ngomong A, dia A. Kalau saya ngomong B, dia B. Kalau dia ngomong C, dia ngomongnya C. Ya kan? Nah, lalu suatu ketika karyawannya bikin masalah. Ketika karyawan punya timnya bikin masalah, tahu nggak, Li? Bosnya ngomongnya apa? Bosnya ngomong, kamu nih kok nggak kreatif sih? Coba kalau kerja itu kreatif. Itu loh, jangan cuma ngikutin apa yang saya omongin. Nah, akhirnya timnya jadi bingung. Ini bosku ini maunya aku apa sih? Mau supaya aku ngikutin dia, supaya saya kreatif. Seperti itu. Nah, coba teman-teman kepengen timnya seperti apa sih? Nah, kalau orang zaman dulu ya, konon gitu ya. Kalau zamannya papa saya gitu ya. Pokoknya kerjanya itu udah kayak diktator aja deh pokoknya. Ngomong A, ikutnya A. Ngomong B, ikutnya B gitu. Tapi katanya kalau sekarang gitu ya, apalagi generasi milenial, generasi Z, udah nggak bisa digituin katanya. Katanya, nggak tahu tapi katanya siapa. Nah, maka teman-teman, apa nih pengen timnya ngasilin duit buat gua. Nah, ini mantap. Yang membangun manusia ya. Oke. Bekerja dengan hati, trusted people team. Tim solid dan bekerja dengan sukacita tanpa tekanan. Pengen tim bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan. Ini duplikasi ya. Tim yang aktif dan kreatif gitu. Ini teman-teman
cuma ini aja yang diinginkan, yakin. Gini. Teman-teman, kalau misalnya nih, seandainya nih ya teman-teman, seandainya aja, seandainya apa yang Anda tuliskan di kolom chat itu segera menjadi kenyataan. Misalnya, maka apa sih harapan Anda terhadap tim Anda, terhadap bisnis Anda? Silakan ketik di kolom chat. Ini seakan-akan siapa tahu teman-teman, apa yang Anda ketik itu cepat jadi kenyataan loh teman-teman. Ya saya doakan cepat jadi kenyataan gitu ya. Amin gitu ya. Denny Maka sambil apa sih? menunggu teman-teman chat, Yes. 30 menit lagi ya. Kalau slide-nya Oke. masih ada, tolong Siap. dilanjutkan. Ya. Ya, saya Aman. nambahin ya, Den. Silakan, Bu. Untuk memenuhi, saya penasaran dengan apa yang ditulis oleh teman-teman di sini nih. Dan kalau menurut Denny, apa nih? Kalau Leni lanjutin, apa, Den? Menurut teman-teman, ini kan pada maunya punya tim yang solid, pada mau Ya. punya tim melakukan apa yang bisa saya lakukan, bekerja dengan sukacita, trusted people team. Kalau kita lihat teman-teman, kalau tadi saya menjelaskan tentang aktualisasi diri itu adalah aktualisasi perorangan. Gitu. Dan setiap orang biasanya bergerak ke atas atau ke bawah? Ke atas kan, menuju self-actualisasi. Dan saat orang-orang itu bergabung di perusahaan, mereka mau bergerak ke atas atau ke bawah? Ke atas, menuju aktualisasi. Sehingga ketika kita sebagai pemilik bisnis, kita maunya mereka perform, kita maunya mereka bisa melakukan yang kita mau. Kita maunya mereka melakukan di bawah, tapi mereka sendiri mau di atas. Kira-kira cocok nggak? Nggak akan cocok. Sehingga kita lihat tuh orang-orang yang kerja, apakah cukup hanya dibayar gaji aja? Apakah cukup hanya dengan uang saja? Tidak. So, bahkan dalam berbisnis pun, kita perlu melihat ketika perusahaan bicara soal engagement. Maka yang perlu miliki adalah tentang purpose-nya dulu. Makanya saya sering ngobrol sama Denny. Orang-orang itu bisnis itu sebenarnya nyari duit atau bisnis. Orang yang nyari duit, dia boleh main di level bawah itu. Oke, di level bawah itu. Ketika duitnya cukup, selesai. Mulai mikirin ekspansi bisnis. Saya punya teman satu bisnis, saya nggak kasih tahu bidang bisnisnya, tapi dia bisnis, kemudian ketika udah menghasilkan duit nih, kira-kira udah bisa jalan, dia cari lagi ekspansi bisnis. Dan ekspansinya tidak ada hubungannya. Dan ketika salah satunya udah mulai sunset, dia udah mulai pusing, dia nyari, saya coach dia, lalu saya bilang, Bapak ini nyari duit atau bangun bisnis? Kenapa? Karena berada di level-level day needs itu loh. Supaya kelihatan perusahaannya gede, supaya karyawannya bisa kerja, bagaimana memenuhi gaji karyawannya. Tapi apakah perusahaan ini aktualisasi diri? So, kalau orang-orang bisa aktualisasi diri, perusahaan bisnis juga perlu menjalani proses aktualisasi diri. So, itulah kemudian coaching culture dibangun untuk SA for business. Kemudian untuk bisnis ini, betul kata Denny, kita perlu memperhatikan step di bawah. Namun ketika kita mau bangun bisnis, pastikan kita nyari duit atau kita bangun bisnis. Kalau nyari duit, begitu selesai. Nyari duit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mau bangun bisnis, saya mau tanya, nyari duit sama bangun bisnis lebih sustain yang mana? Coba. Lebih sustain yang mana? Bisnis atau nyari duit? Sustain tahu ya, bertahan lama ya. Lebih bertahan yang mana? Nyari duit saja atau bangun bisnis? Oke, bangun bisnis. So, untuk bangun bisnis, kita perlu berpikir yang di atas. So, ini yang mau Denny sampaikan tentang level-level ke bawah sampai ke atas, Den. Bagaimana perusahaan, mereka boleh melihat step by step, tapi ingat, tujuan terbesar dari bangun bisnis itu apa? Karena inilah yang akan merangkul orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau bisnisnya,
bukan hanya sekedar uang, tapi mereka punya kontribusi dalam mengaktualisasikan dirinya. Make sense buat teman-teman? Dan ini terutama buat teman-teman yang merekrut di asuransi atau di MLM, selalu ngomongnya adalah duit, betul? BOP, duit dapat segini-segini. Nggak heran kalau mereka muntaber. Tahu ya muntaber ya, mundur tanpa berita. Dapat duitnya selesai, nggak dapat duit mereka juga pusing. Dan kemudian di dalam grupnya hitung-hitungan duit. Karena merekrutnya di level bawah, duit. So, marilah kita mulai melihat aktualisasi diri ini bukan hanya buat diri kita, tapi bagaimana dengan perusahaan. Nah, ini menarik karena kemarin di grup ada yang tanya, jadi kalau nggak cuan mikirin makna aja cukup, perusahaan kalau nggak cuan gimana gitu ya Den ya. Nah, Ya, ada yang nanya, kalau nggak cuan gimana ya Den, silakan Den, lanjutin Den. ya kalau nggak cuan ya, maka kebalik lagi. Berarti kan ada kebutuhan di bawahnya itu. Dia perlu penuhin dulu. Nah, teman-teman. Jadi, sama juga saya menambahkan lagi ke Bumar. Ini dari pengalaman saya. Ketika saya membangun bisnis, sampai ada di banyak provinsi, kemudian kita punya banyak kota. Ya. Ini kita lagi mau go nasional, perusahaan saya. Maka kalau fokusnya, kalau yang dipikirkan itu adalah uang, itu bakal cepet makan hatinya, cepet capeknya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau fokusnya kita adalah ke damage, ya, maka damage itu sifatnya naik turun loh, teman-teman. Kita lagi banyak uang, happy, gitu ya. Lagi uangnya berkurang, tiba-tiba tingkat kehappyan bisa turun, ya kan? Lagi banyak yang nyari kita, lagi banyak yang sanjung kita, tiba-tiba kita ngerasa happy, seneng. Ya, lagi nggak ada yang nyanjung kita, nggak ada yang nyari kita, tiba-tiba turun gitu kan. Jadi kok tingkatnya itu dipengaruhi kan itu damage ya. Nah, maka teman-teman ya di dalam kita membangun bisnis, tadi Buman mengatakan adalah bagaimana ada punya sebuah purpose. Purpose ini ya di self-actualization ini yang mendrive kita. Tetapi ketika mendrive, kita sambil memperhatikan yang di bawahnya, needs-nya kita. Seperti itu. Kemudian, contoh, teman-teman ada di salah satu perusahaan di Indonesia, perusahaan sepeda motor ya, pokoknya perusahaan sepeda motor yang paling terkenal lah di Indonesia gitu, nggak usah sebut merek, teman-teman masih tahu lah, depannya H, di belakangnya A gitu ya. Nah itu mereka punya visi, teman-teman. Visinya tuh seru loh, teman-teman. Visinya adalah bagaimana memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang, teman-teman. Jadi visinya itu, kalau kebanyakan kita melihatnya visi itu adalah jadi yang terbaik, ya menjadi nomor satu. Ya visinya adalah menjadi apa ya, tidak terkalahkan, gitu kan. Itu makanya visi-visi zaman dulu itu gitu loh. Kalau sekarang, ketika perusahaan sudah mulai nampak apa itu yang namanya self actualization, kita terdrive itu di paling atas. Actualization itu bukan tentang damage-nya, tapi adalah benefits-nya. Maka ketika pemimpin perusahaan besar, ya bahkan perusahaan, saya tuh nggak habis pikir loh, perusahaan otomotif, perusahaan sepeda motor, tapi visinya adalah tentang memberikan kebahagiaan. Ya, coba, jualannya sepeda motor, tapi purpose-nya adalah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat di Indonesia. Nah itu purpose teman-teman. Itu adalah benefit seperti itu. Lalu kemudian air minum dalam kemasan. Ya kita tahulah ada salah satu merek air minum dalam kemasan di Indonesia. Ya teman-teman pasti kalau disebutnya pasti tahu air minum dalam kemasan apa gitu ya. Nah ini tagline-nya seru juga loh tagline-nya. Dilindungi untuk melindungi. Itu tagline-nya sudah tagline-nya Danish banget teman-teman. Nah, maka ketika kita membangun sebuah bisnis, maka bisnis itu punya sebuah purpose yang dilandasi oleh benefits itu, teman-teman. Sehingga punya drive yang sangat kuat. Dalam operasionalnya, kita memperhatikan benefits-nya ini. Maka tadi Bumar mengatakan, kita mulai membangun culture-nya. Ketika kita membangun culture-nya, kita memperhatikan dari bawah sampai ke atas. Nggak bisa kita ngomong ke tim kita ya, biasanya kalau di perusahaan itu atau di bisnis kan ada levelnya ya, biasanya yang paling bawah biasanya OB ya, yang di front office gitu ya.
Coba deh kita mau motivasi mereka deh. Ya, kalau ada si OB-nya misalnya siapa gitu ya, Pak Maman misalnya ya, Maman kita ini kerja gitu ya untuk memberikan kebahagiaan bagi banyak orang gitu ya. Pak Maman itu bakal stres loh dia. Aduh Pak, aku ini gimana aku mau bahagiain orang ya? Aku lo masih ngutang di kantin, aku masih punya utang. Hari ini aku makan juga makanku apa gitu ya. Ini juga ada bawa bontotan, itu pun juga bontotannya juga ya kadang juga rokok aja aku masih minta sama teman-teman. Bapak bilang mau bahagiakan. Nah, jadi kita perlu mengetahui juga nih tim kita ini dia lagi kebutuhannya di level mana. Kalau memang kebutuhannya masih di level day needs gitu ya, motivasinya di level day needs ya kita porsikan sesuai kebutuhannya mereka, ya kan. Jadi mengetahui porsinya. Kalau seandainya nih kita sedang memotivasi seseorang yang kita tahu bagi dia jabatannya sudah tinggi, biasanya di level direktur, misal direksi, jabatannya sudah tinggi, gaji nggak ada masalah, tunjangan nggak ada masalah, sudah terpenuhi semua kebutuhannya, maka kita mulai masuk ke ranah DNIT, Pak. Ya, seringkali berapa kali saya mengcoaching direksi ya, direktur gitu ya, atau komisaris ya. Mereka terkadang itu problemnya orang tuh unik-unik gitu. Ya kadang problemnya kalau kita bersama dengan para eksekutif gitu ya, karena problemnya mereka itu bukan tentang uang, tentang, duh coach, aku ini ngapain ya, kok rasanya hidupku rutinitas begini-begini aja gitu loh. Kayak 2 minggu lalu ada yang coach ke saya, coach, aku ini kok rutinitasku gini-gini aja ya, perusahaan sudah jalan apa adanya, aku ini kok ya dari pagi sampai malam ya begini-begini aja gitu loh. Nah ini kenapa? Karena drive-nya, perlu menemukan benefit-nya apa nih di sini. Apa sih meaning purpose-nya? Gitu, yang membuat dia bisa self-actualize. Yang bisa membuat dia terus mengeluarkan potensinya dengan purpose ini. Dan satu lagi teman-teman, self-actualization itu judulnya itu self-actualizing loh teman-teman. Bukan self-actualization saja, tapi self-actualizing. Artinya kita itu setiap hari terus-menerus itu self-actualize. Apa yang kita self-actualisasikan dalam diri kita, dalam bisnis kita. Nah, dari sinilah maka saya mulai memahami waktu saya belajar ini. Kenapa ya kalau di perusahaan itu kita perlu membangun budaya culture. Ya, self-actualization itu bukan hanya tentang bagaimana tentang gaji mereka loh, tapi tentang ada pengumuman karyawan terbaik di bulan ini atau karyawan terbaik di minggu ini. Nah, itu kan kita masuk ke penghargaannya atau ke estimnya. Ya, kemudian teman-teman misalnya di satu outlet atau di satu cabang ternyata salah satu karyawannya di cabang tersebut ada yang mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik nasional misalnya. Nah, lalu kepala cabangnya ngajak makan rame-rame, ngajak makan sama-sama. Nah, itu kan juga bagian dari memenuhi needs-nya dari orang tersebut. Ya, kalau misalnya biasa di asuransi gitu ya, teman-teman di insurance gitu, atau mungkin di MLM gitu. Biasa reward-nya bukan hanya tentang uang, tapi reward-nya juga ada jalan-jalan, ada reward kebersamaan, ya, ada reward-nya apa namanya? Ketika dia berhasil, namanya diumumkan, dikasih pengumuman. Jadi maka ada orang bilang, aku nih nggak butuh penghargaan. Wah, ada orang kadang gitu ya. Ada orang kadang kalau lagi error gitu ya, nggak butuh penghargaan gitu ya. Tapi kalau dikasih penghargaan ya mau aja gitu kan. Aku nggak butuh duit gitu ya. Makan tuh duitnya, makan itu bonus, makan itu overriding, makan itu apa namanya eh, bonusnya upline gitu loh. Makan tuh penghargaan, nggak butuh aku. Wah, nah itu biasanya hubungannya udah di luar lebih daripada uang gitu kan. Pengen dihargai, pengen dianggap ya, pengen dimanusiakan seperti itu. Tapi perkara uang ini penting nggak? Ya penting juga teman-teman. Gimana kita kalau di dalam bisnis, gimana kita ngomong ke tim kita tentang dia membantu orang, bermanfaat bagi orang, tapi mereka belum gajian. Udah nggak bisa mikir tuh mereka gitu loh. Gajiannya telat gitu kan, atau misalnya pas corona gitu ya, gajiannya misalnya kepotong gitu ya. Nah itu tim kita bagaimana mereka bisa needs-nya ini kepenuhi. Kalau nggak kepenuhi, basicnya nggak kepenuhin gitu ya,
Kita mau memotivasi gimana caranya tuh nanti? Ya tetap perlu melihat dari bawah sampai ke atasnya. Nah, berikutnya kita perlu masuk ke meta needs ya, bagaimana membangun budaya yaitu di B needs atau meta needs tadi, teman-teman. Nah, jadi ya tim kita ini bukan hidupnya dari gaji aja loh. Tim kita ini bukan hidupnya dari apa namanya pokoknya kamu sudah saya gaji, sudah saya kasih tunjangan, sudah selesai beres, enggak loh. Lebih dari itu loh tim kita. Nah, dari situ kalau di bawahnya terpenuhi, mereka naik ke atas, semakin ke atas, maka mereka semakin self actualizing. Nah, disitulah teman-teman, kita kepengen toh tim kita bisa tanpa drama, nggak ada konflik. Kenapa bisa ada sering konflik, toksik, ada drama? Itu karena problem di DNITS itu. Drama itu terjadi ya, tim kita banyak drama, banyak politik, itu karena problemnya di DNITS itu. Lalu berikutnya, kita kepengen tim kita itu supaya bisa mandiri, bisa terus bertumbuh. Maka mereka dulu mengeluarkan potensialnya mereka dengan di-drive dengan adanya purpose tadi, teman-teman. Lalu kita kepengen toh tim kita bisa mandiri dan kreatif. Ya, kalau bisa mah nggak ada kita, bisa besarkan bisnis kita. Ya kan? Nah, gimana caranya? Self actualization. Bagaimana bisa mereka unleash mereka punya creativity. Lalu terakhir bagaimana mereka bisa melead, memimpin tim-tim yang ada di bawah mereka. Mereka bisa melead bisnis yang ada. Ya, artinya kita sebagai banyak business owner tuh maunya kan gini, oh aku mau punya tim itu ya, kalau nggak disuruh bisa kerja mandiri, bisa pinter, bisa kreatif, bisa royal, kerja dengan hati, wes pokoknya yang begitu. Pokoknya semuanya deh disebutin deh yang bagus-bagus gitu ya. Kalau aku nggak ada, bisa kerja, bahkan bisa pinter sendiri, bisa cari training sendiri, bisa belajar sendiri, ya punya problem di bisnis, bisa dia selesaikan sendiri, lalu dia bisa besarkan bisnis saya gitu ya, dengan bahagia, dengan happy, tanpa drama. Ya itu kan sebenarnya banyak business owner tuh pengen seperti itu. Nah kuncinya bagaimana? Di situ adalah membangun budaya self actualization. Jadi kalau ditanya, aku mau tuh loh coach pengen seperti itu. Roadmap-nya bagaimana? How to-nya bagaimana? Nah disitulah masuk self actualization. Nah dari situlah makanya ketika saya belajar ya, itu yang kami pelajari ya, terutama saya pelajari ketika saya mengikuti waktu itu self actualization diploma pada saat itu teman-teman. Jadi bagaimana sih how to-nya untuk membangun self actualization culture dalam sebuah perusahaan. Jadi dimulai dari mana, lalu dari mana berikutnya, langkah berikutnya apa. Nah itu pada saat itu yang saya rasakan seperti itu. Tujuannya apa sih? Ya supaya membangun manusianya ini loh. Kayak tadi Bu Mar mengatakan, kita ini cari uang atau membangun bisnis kan sama. Kita ini mau bangun bisnis dengan alatnya manusia, ya kan? Berarti fokusnya itu needs itu, ya kan? Atau kita membangun manusianya. Jadi melanjutkan yang punyanya Bu Mar tadi. Ini membangun bisnis dengan cara membangun manusianya tadi. Itu, teman-teman. Nah, itu dulu. Wow, Dan, thank Ya. you. Saya sampai pengen ngomong tapi saya tunda dulu. Oke, ada ya, kadang senangnya ikut acara Meta Coach gitu ya. Kadang gue pikir gue tahu gitu ya, setelah itu sial, ada juga yang gue nggak tahu ya ternyata gitu. Dan itu yang saya mau share nanti, tapi nanti ya. Oke, Dan Mariani ada beberapa komentar, ada pertanyaan dari Daniel. Urusan DNIT kalau dalam konteks perusahaan, how much is enough? Itu tulisannya. Mungkin kalau saya bisa interpret how much enough is enough kayaknya mungkin ya. Itu pertanyaan pertama. Kalau boleh di any thought about that? Jadi konteksnya perusahaan, Dan. Nah, kalau dari yang pengalaman saya adalah enough itu adalah ketika contoh kalau kita ngomong tentang ini aja ya, tentang gaji gitu ya, kalau bisnis gitu ya, paling simpel itu ikut UMR kan gitu aja, paling simpelnya gitu kan, ikut UMR itu sudah tujuan UMR itu adalah bisa minimal memenuhi kebutuhan mereka tuh, seperti itu ya. Nah sesuatu kalau di DNITS ini, tambahan DNITS ini dia itu kan bisa berkurang, kalau duitnya berkurang jadi berkurang, lalu gajinya dia nambah tuh lagi terisi gitulah.
Nah, sama ketika kalau di Dennis ini, kalau seandainya kita itu tidak peka di bisnis ini, kalau di bisnis ya teman-teman, kita perlu punya indikator, membuat indikator. Bisa membuat indikator sendiri atau nanti bisa pakai punyanya Neurosemantic, ada self-actualization assessment scale. Kita mau tahu gitu loh, di bisnis kita atau tim kita ini, atau perorangan dari tim kita, itu mereka levelingnya, indikatornya itu udah sampai di mana. Dan itu nanti kita ada pakai kuesionernya juga gitu ke tim kita. Jadi untuk membangun self-actualization culture ya di perusahaan, itu kita berarti tahunya adalah dari perorangannya. Tahu perorangannya itu ada scale-nya. Nah, skalanya, angket skalanya. Dan itu memang perlu terus terus diupdate terus itu perorangannya. Supaya dia juga bisa self-awareness. Jadi self-actualization ini juga hubungan dengan self-awareness dari orang itu. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui tentang self-actualization ini, teman-teman? Apa yang teman-teman bisa pelajari di sore ini? Supaya teman-teman ada self-awareness akan hal itu. Kalau kita nggak tahu ini, kita nggak aware loh. Kalau kita nggak aware, maka ketika misalnya saya sebagai business owner, saya menjalankan bisnis saya seperti kemarin-kemarin yang menurut saya jalan apa adanya. Tapi saya nggak aware loh tentang ternyata ada needs-nya yang tidak terpenuhi. Oh, ternyata ada meta-needs-nya yang tidak terpenuhi. Nah, ketika kita belajar ini, paling nggak ada itu apa? Awareness di dalam kita sebagai business owner, sebagai leader, tentang budaya self-actualization ini yang perlu dibangun di perusahaan kita. Seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya. Okay. Jadi, thank you. Saya tambahkan ya, Den. Oke. Ya, silakan. So, dalam bukunya Unleashing Leadership yang ditulis oleh Michael Hall, dikatakan bahwa tidak semua perusahaan bisa aktualisasi diri. So, perusahaan yang mau aktualisasi diri perlu melalui 3P. P yang pertama adalah profit, survival. So, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Daniel. Yang namanya profit, apa tadi? Enough is enough. Jadi melewati survival-nya. Jadi perusahaan itu sudah profit. Lalu yang kedua, perusahaan yang bisa aktualisasi diri, itu adalah yang memperhatikan people-nya. Jadi mau mengembangkan orang-orang yang di dalamnya. So, pertama, profit itu adalah level yang merah tadi. Level yang safety juga. Lalu kemudian level belonging, esteem itu adalah people-nya. So 3P, profit, udah survive. Lalu kedua adalah people. Lalu yang ketiga punya purpose. 3 syarat untuk perusahaan yang aktualisasi diri. Maka kalau belum cuan, jangan mikirin aktualisasi diri. Itu yang selalu pengen saya jawab di WhatsApp grup Daniel waktu itu, tanya perusahaan nggak cuan mikirin purpose. Tapi, saya mau bilang tapi, buku itu ditulis tahun 2010. Saat itu saya juga sedang giat-giatnya membangun coaching culture dan hanya perusahaan-perusahaan yang lewat level survival lah yang bisa siap untuk coaching culture. Karena orang-orangnya tidak lagi berpikir bagaimana cari duit untuk gali lubang, nutup lubang. Tapi mereka sudah terpenuhi sehingga mereka tahu bagaimana untuk berkembang. Tapinya adalah zaman berubah. Semenjak pandemi, nilai-nilai manusia itu berubah. Sebelum pandemi, orang-orang mencari kerja, butuh mencari kerja, dan di luar dugaan, setelah pandemi, orang-orang yang sudah punya kerja malah berhenti kerja. Pernah kan ada eksodus orang-orang, para eksekutif yang memilih berhenti kerja dan menjadi entrepreneur startup di rumah saja. Karena apa? Karena mereka mulai memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Ternyata orang yang tadinya sehat, seger di samping saya tiba-tiba bisa mati loh. Ya, dan mereka mulai memperhatikan bahwa duit bukan satu-satunya. Tapi bagaimana kebermaknaan untuk bersama. Dan di situ manusia mulai berpikir tentang pentingnya punya purpose dalam hidup ini. Karena usia nggak ada yang tahu. Dan ini kemudian terbalik. Saya mempelajari tentang systemic coaching, di mana kalau kita belajar manusia perlu inside out, tapi justru ketika perusahaan sekarang ini perlu punya purpose outside in. Dan dalam hal ini, purpose yang ditulis, yang dibutuhkan, bukanlah purpose yang tujuan.
Saya mempelajari ilmu ini tahun 2020-2021, lalu saya iseng nanya, punya purpose nggak? Punya purpose nggak? Punya. Tapi purpose dia adalah purpose target, purpose tujuan. Bukan. Zaman sudah berubah. Kalau dulu visi misi adalah nomor 1, sekarang ini purpose ada di atas visi misi, teman-teman. Jadi kalau perusahaan hanya punya visi misi saja nggak cukup. Tapi perusahaan perlu punya purpose. Nah, tahun 2010, waktu saya 2010, 11, 12, saya pernah nge-coach satu perusahaan dan ada seorang, saya coaching berdua teman saya ini business minded banget, dia tertawa, kamu lagi bangun LSM atau business company? Karena ketika punya purpose, itu kita bicara tentang kemanusiaan. Dan justru sekarang, setelah pandemi, purpose ini menempati di atas visi misi. Dan itu tidak hanya profit atau non-profit. Tapi purpose inilah yang kemudian menjadi aktualisasi dari perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaannya. Akhirnya mulai pertanyaan, orang-orang berkumpul dalam tim untuk mencapai purpose. Orang-orang yang berkumpul dalam satu tim, itu karena mereka mereka ingin mencapai purpose atau purpose yang mengumpulkan tim yang sama? Itu pertanyaan yang dalam, mungkin saya nggak tanyakan sekarang. Tapi kalau bicara aktualisasi, 3P itu iya, tapi bukan satu-satunya. Sekarang ini karena zaman sudah berubah. So mudah-mudahan ini menjawab pertanyaanmu, Daniel, tentang seberapa cukupnya tentang cukup itu. Oke, thank you. Oke. Sorry saya potong ya, Bu Mar. Maaf karena Kita tinggal selesai, 7 menit. Itu untuk menambahkan yang tadi Daniel Denny jawab tadi tentang uang-uang itu. Kita tinggal 7 menit karena saya pengen riset juga untuk closing dan foto bersama. Ada satu komentar dari Gyokni, Denny. Saya nggak tahu One Heart Gyokni komentarnya konteksnya apa. Tapi berikutnya ada komen. Gyokni silakan tambahin langsung ya kalau rasa perlu. Menurut risetnya Gallup, turnover tinggi karena kurang personal development. Yeah. So, Gyokni want to say something tentang ini? Ya, mungkin itu sejalan dengan yang barusan Bu Mar sampaikan tentang 3P, tentang profit, people, and purpose. Jadi untuk company-company besar yang ikut surveinya Gallup, mungkin itu sudah lewat dari profit, sehingga turnover besar itu kontribusinya banyak dari karyawan-karyawan yang ngerasa nggak dapat personal development. So concern to people is very important. Iya. Dan itu terutama bicara soal engagement. Ketika engagement memang berada di level-level yang 2 di atas, people dan purpose itu. Okay. Sementara perusahaan yang masih survive, mereka nggak mikirin engagement. Jadi sangat connect sekali. Thank you, Bu Gyokni. Dan mau nambahin, Den? Kan people itu, orang itu attract by the purpose. Orang itu mengikuti, ini nggak sengaja menjawab juga ya tadi, Bu. Bahwa orang itu melihat itu purpose-nya. Orang leadership itu adalah orang kan ikutin itu purpose-nya. Ya. Nah, sama perusahaan kita, tim kita, bahkan konsumen kita, customer kita, itu attracted itu by our purpose ya. Attracted itu by what our vision and mission. Nah, ini tadi Bu Mar mengatakan ya cukup dalam, cukup banyak hal bisa dikupas di sini seperti itu. Tapi garis besarnya adalah ya arahnya kita belajar self-actualization, kemudian bagaimana how to-nya untuk di perusahaan. Itu adalah tujuannya arahnya ke sini. Membangun budaya self-actualization, dari kita mengembangkan people-nya. Lalu bagaimana mengembangkan people ya tadi dari Gallup itu turnover tinggi karena kurang personal development. Artinya loyalty, engagement itu bisa tinggi, bisa mereka terus berkembang. Kenapa? Budaya self-actualization ini. Oke. Gitu. Thank you, Denny. Mungkin saya cuma minta izin kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut di grup ya, karena kan kita udah bentuk grup. Tapi ada satu komentar, satu sharing dan satu pertanyaan terakhir. Saya baca dulu yang sharingnya dari Pak Pramono. Mau sharing buku The Grade on Leadership dari Jocelyn Davis, jika teman-teman berminat untuk belajar lebih lanjut. Thank you, Pak Pramono. Dan pertanyaan terakhir dari Daniel adalah, contoh satu aja, Dan, perusahaan yang bagus,
yang menjalankan self-actualization. Katanya penasaran dia. Supaya nggak sebut merek gitu ya. Pada dasarnya gini, perusahaan yang mereka punya interest tinggi terhadap people-nya. Dan mic-nya double, Dan. Oh ya, oke. Nah, jadi bagi perusahaan, thank you, perusahaan yang dia punya interest tinggi terhadap people-nya, ya, kemudian mereka juga bukan fokusnya hanya ke profit, tapi fokusnya lebih ke manusia. Perusahaan itu lebih ke manusianya. Maka itu sebenarnya ciri-cirinya mereka sedang self-actualizing, ya, self-actualizing, teman-teman. Seperti itu. Ya, mungkin ya salah satu, banyak sih, nggak cuma 1-2, banyak perusahaan yang mereka sebenarnya sedang melakukan nih proses self-actualizing-nya. Cuma kalau dari pandangan saya adalah masih belum unstructured gitu loh. Karena belum masuk dari self-actualization-nya itu, awareness-nya, itu aja sih. Tapi sudah dilakukan gitu. Saya punya perasaan kita akan membahas ini kalau kita join kelasnya kayaknya. Oke, sorry teman-teman karena saya sebagai moderator, I take authority sudah tinggal 3 menit gitu. Jadi saya akan hanya closing sebentar. Thank you so much untuk partisipasi. Saya aja gatel pengen nanya tapi oke. Semoga, dan saya bersyukur, bukan promosi. Gue bersyukur si Dan gue udah daftar ikut kelasnya gitu. Tapi saya hanya closing dengan gini. Itu yang saya bilang gitu. Menyenangkannya datang ke sesi seperti ini, saya pikir datang saya tahu gitu. Dan seperti yang Denny bilang, yang berapa lu ngomong itu as a consultant, I know it then gitu loh. We need to have a purpose, people attract to this, bla bla bla. Kita semua tahu gitu. Tapi ada juga yang saya baru sadar saya nggak tahu gitu. Dan I think that is the essence of self-actualization. Ada 3 frame yang saya dapatkan dan is an aha moment buat saya. Dan saya mau sharing ke teman-teman semua. Whether kita is a business owner, kita sebagai team leader, atau kita punya asuransi atau MLM gitu. Let us ourselves. First thing first, kita punya bisnis itu untuk cari duit atau kita benar sedang membangunnya. That's the first frame. Saya juga nanya saya sendiri, itu cari duit atau bisnis ya? It sounds so easy, tapi hari ini kayaknya mungkin kuping saya lagi agak gede dikit, jadi agak nabok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita membangun bisnis, kita selalu ngomong, people is important, bla 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 gitu kan. Dan pertanyaan frame yang kedua, kita membangun bisnis dengan membangun orang kita. Kita sebenarnya membangun orang-orang kita, dan kita membangun bisnis kita. Itu tabokan yang kedua buat saya gitu. Dan yang ketiga adalah, lu beneran udah sukses. Atau lu kelihatannya udah sukses. Seperti sosial media, makanya banyak muncul. Don't believe everything that you see in social media gitu ya. Saya pikir, oh kayaknya banyak artinya. Maaf, banyak orang mesti belajar self-actualization dulu ya. That's 3 things yang saya pikir, benar juga ya. Gitu. Dan itu yang saya pelajari. Dan yang kedua adalah, dan yang frame yang tadi waktu Mariani atau Denny bilang gitu. Self-actualization, base-nya adalah segitiga Maslow. Secara bisnis, kita juga punya segitiga Maslow, tapi let's say, bayangin teman-teman, employee kita, let's say kita punya 100 tim di bawah gitu ya, downline, employee, kita punya 100 segitiga Maslow mereka juga. Gitu. So, pertanyaannya as a leader yang belajar self-actualization, gimana kita memahami segitiga Maslow bisnis kita, dan 100 segitiga Maslow timnya kita. Kita tahu semua teori gitu. But maybe kita akan belajar how to membangun bisnis secara hierarki di kelas self-actualization ini. Dan sebagai leader, kita bagaimana menjalankan, bagaimana kita ketika menjalankan program apapun, mau kasih reward ke, mau kasih jalan-jalan ke, mau kasih pinjaman down payment rumah ke, itu match dengan segitiga Maslow dari tim kita. Jadi biar match. Ya, kita benar-benar belajar how to. Sehingga kita benar-benar sukses beneran. Gitu. Sukses yang berdasarkan hierarki. Tidak loncat. Gitu. Baru 1 mau ke 4, nanti balik ke 2, nanti balik ke 3. Udah kayak main yo-yo aja gitu. Kita semua tahu teori dengan zaman seperti ini. Tapi do we really know how to do it? Itu yang saya dapat sih. So,
jika this is important for you, membangun bisnis, sukses beneran, then perhaps we can learn the science and the art of human potential di kelas self actualization. Itu sih yang saya dapat. Semoga bahasanya banyak, tapi that's what I get sih, Dan sama Mariani. So, aku sudah daftar loh ya, cuma mau bilang dulu. Oke, I'm sorry, pas 31, telat 1 menit. Mi, send it back to you. Sengaja mau bikin penasaran kalau orang bilang kan thriller, stop. Saya sengaja stop di sini. Dan pembahasan lanjut mendaftar atau di WhatsApp grup. Oh, thank you ya. Lumayan kan 1,5 jam aku menyimpulkan. Karena saya aja ketabok gitu. Oke, itu aja. Silakan Mi. Oke, thank you. Selalu semangat nih kalau dengar Hani ngomong tuh benar-benar deh. Jadi 1 poin plus lagi, udah 2 narsumnya menyampaikan daging semua. Summary-nya pun dari moderator juga daging banget. Thank you ya Han, thank you Bumar dan Denny. So teman-teman, untuk informasi mengenai self-actualization class, nanti juga boleh di-share di grup kita, Insi Talk May, ya, Denny dan Bumar. Karena yang menyelenggarakan nanti adalah Denny dan juga Bumar. Silakan bagi yang tertarik untuk melanjutkan karena ini sesi pembuka gitu ya di awal. Nah teman-teman nantikan juga untuk sesi-sesi kami selanjutnya gitu ya. Di bulan Juni kita akan ada 1 sesi Make Cafe gitu di tanggal 14 Juni. Jadi setiap hari Rabu setiap bulannya kita juga mengadakan sesi sharing mengenai meta coaching gitu ya. Dan nah ini juga kita akan ada hajat besar untuk PNSI di tahun ini. Denny, silakan share mengenai IMCC, Den. Apa itu IMCC? Ya, buat teman-teman nanti di tanggal 28 Oktober, teman-teman, itu kita akan ada satu acara, itu adalah acara dari para meta coach, kemudian pematerinya meta coach, dan itu kita adalah untuk masyarakat Indonesia. Dan itu nanti buat teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk hadir. Kita dalam waktu dekat akan infokan juga mengenai update dari acara IMCC ini. Ini diadakannya biasanya 2 tahun sekali gitu ya. Dan kemudian di tanggal Sumpah Pemuda, teman-teman, biasanya. Dan ini kita tenang banget, kali ini bisa kita laksanakan pas di tanggal 28 Oktobernya nih, bertepatan dengan Sumpah Pemudanya. Tuh, agendanya pas banget. Dan itu kita mengundang teman-teman, dan itu nanti di pematerinya itu adalah para meta coach. Jadi mereka yang memang sudah belajar tentang meta coach dan mereka juga mempraktekkan ilmu meta coaching. Jadi berbasis dengan neurosemantik seperti itu. Silakan saya kembalikan ke Bu Mumi. Thank you. Oke, thank you Denny. So kita sebelum bubaran boleh ambil foto dulu ya untuk biar kita ada dokumentasi. Silakan buka kameranya masing-masing, berikan your best smile gitu ya. Oke, saya akan mulai ambil gambarnya dan please tidak chat dulu. Oke, silakan senyum. Senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Oke. Baik. Thank you untuk semuanya. Dan tadi saya ada ngechat juga untuk link bagi teman-teman yang memang anggota dari PNSI dan MCF Indonesia. Silakan untuk ngisi daftar hadir gitu ya. Oke. So terima kasih Bumar. Thank you Denny. Thank you Hani. Thank you Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Semoga sesi hari ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Makasih Bumar. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Thank you semuanya. Saya N ya.